Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kiram. Alhamdulillah, ucapan terindah dan terbaik yang selalu kita harus ucapkan di dalam memaknai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, itu bukan karena pintarnya kita, bukan karena rajinnya kita, seperti perkataan Qarun, tetapi apa yang kita miliki semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang di masjid ini salat berjamaah bukan karena kuatnya iman kita, bukan karena banyaknya ilmu kita, tetapi dijelaskan oleh ulama kita bahwa kita datang di masjid lagi-lagi semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah alhamdulillah. Insyaallah nikmat itu akan langgeng, akan continue, akan istiqamah bila kita masukkan dalam hati semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat salam tak henti-hentinya kita selalu kirimkan, kita persembahkan kepada manusia agung, manusia sempurna. Ya Allah, jadikan kepada kita semua sebagai uswah hasanah, ikutan yang baik dari segi mana saja dari kehidupan Nabi yang kita mau contoh, maka itulah yang terbaik. Sebanyak apa yang kita ikuti dari kehidupan Nabi, maka sebanyak itu pula kesuksesan, keberhasilan yang kita akan raih. Mari kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua selawat ini membuat kita semuanya mendapatkan syafaat di akhirat nanti insyaallah, dan semoga menjadi alat untuk memudahkan kita untuk selalu mengikuti, mencontoh manusia teladan yang agung ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam hidup ini kita tak pernah lepas dari masalah. Di antara masalah itu adalah selalu merasa kurang dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin bagi orang lain kita sudah mapan, kita sudah cukup, bahkan mungkin sudah berlebih, tapi terkadang perasaan itu muncul bahwa kita merasa kurang. Ya. Olehnya itu pada kesempatan ini, ia meluwe peleturang ritujunna ye persoalannya ada beberapa hal, kata para ulama kita, nasabari yaro idi rupa dawe angka kisimata merasa kurang. Padahal yang harus kita sering dengar bahwa ada kaidah agama yang mengatakan al-qana'atu kanzul la yafna. Mapasiku anasang ogi qana'ah, merasa cukup adalah kekayaan yang tidak pernah habis, yang tak pernah kurang. Itulah kaidah agama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, supaya kita selalu merasa cukup. Ya, makanya kata ulama kita di dalam Al-Quran itu semuanya berpasangan. Salah satunya dikatakan bahwa kaya pasangannya ternyata bukan miskin, tetapi cukup. Makanya kalau orang berpikir secara mendalam, tak ada orang yang miskin di dunia ini.
Yang ada kaya cukup. Cuma idimi si mata merasa kurang. Nah sabah hakikinna, ya perluang itu di namega. Yang banyak itu keinginan. Baju. Nabi Musa dalam sejarah cuma 3 bajunya. Ada yang bilang cuma 2 bajunya. Kita zaman sekarang mungkin 3 lemari. Masih merasa kurang. Jadi bukan kebutuhan tak yang kurang. Keinginan tak yang terlalu banyak. Makan berapa sih yang kita makan? Antara orang kaya orang miskin. Tidak jauh beda. Pada-padamu ikan na yandre. Itu kebutuhan. Tempat tinggal. Nabi kita rumahnya cuma 2 kali 3 meter. Tapi beliau sudah merasa kaya. Nasabah agak para luat tu tadinya luanna boleh. Tapi untuk tempat istirahat sekaligus menjadi tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keinginan tak liwa igana pas sabarang rupa tahu nang kasih mata merasa kurang. Makanya dalam kesempatan ini perkenankan saya mungkin 30 menit ke depan bisa menyampaikan persoalan ini. Aga pas sabarang nasa andre gurutta, na angka kisi mata merasa selalu kurang. Angka na motorota meloki angka otota. Tidak salah. Yang penting jangan merasa kurang. Tetap berusaha dan berusaha. Karena itu yang diperintahkan dalam agama. Yang pertama kata ulama kita, pas sabarang idi rupa tahu dan angka kisi mata merasa kurang, tak pernah merasa cukup, ia nari itu. Apabila ia ruatu ngata, ia menjadi obsesi utama. Jadi tujuan utama tatu lino. Segalanya diukur dunia. Yang dikatakan orang sukses to malopoi bolana. Yang dikatakan orang sukses to makasingi kendaraan. Yang dikatakan orang sukses to baloange tanana, megai waramparanna. Segalanya diukur dari materi. Ya kuiye tujuan tu tai dinangkan-angkanna. Nah sebab di atas langit masih ada langit kata pepatah. Ya sangi sogi Yusuf kala mega umpaya sena. Makanya jangan pernah jadikan dunia sebagai obsesi utama kita. Tujuan utama kita. Ada doa yang diajarkan Nabi. Yang mengatakan, wa ya Allah. Yang artinya kurang lebih seperti itu. Janganlah jadikan dunia tujuan utama kami. La taj'alid dunya akbaru hammina. Itu salah satu potongan dari doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Maka ifuang ajak lalu tapancaji lino tujuan nomor sekdiku. Silakan kejar dunia, tapi bukan nomor 1. Ya kita sudah hafal ayatnya, apalagi di tempat ini alhamdulillah. Kita sudah pengajian rutin, saya dengar informasi setiap subuh, Rabu. Mungkin ada juga maghribnya. Ya. Kita rajin pengajian. Yang paling penting kita pahami bagaimana pengajian itu bisa merubah pola pikir kita dan pola hidup kita. Di antaranya yang harus dirubah. Jangan jadikan dunia nomor 1, tetapi jadikan akhirat nomor 1 kita. Makanya kalau dunia lewat, jangan stres. Tetapi kalau akhirat yang lewat, itu yang perlu stres. Jangan dunia kita lewat nangis. Akhirat lewat biasa-biasa saja. Ini yang keliru. Nari kucit di nalulunga pengal misalnya di Pak Balu merasa rugi. Nari kucit di nadupa ini Pak Galungnya merasa rugi. Tapi dek nak ikut berjamaah biasa-biasa saja. Padahal kekayaan terbesar kita salah satunya selalu sholat berjamaah. Salah satu ciri orang yang tujuan hidup utamanya akhirat, maka agenda utamanya dalam setiap hari sholat berjamaah. Dikatakan dalam sebuah ungkapan,
bahwa jama-jama kami nama lebih, jama-jama kami nama gesing, jama-jama na halangi gi mabare jama. Pekerjaan halal yang tidak menghalangi kita berjamaah, itulah pekerjaan yang paling mulia. Entah pak balu, entah pak ngojek, entah pak bisnis, pengusaha, apa saja pekerjaan kita. Tapi ini tidak terganggu jadwal salat berjamaah. Maka itu salah satu ciri orang yang mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Kapan dunia menjadi obsesi utama kita, maka yakin dan yakin temataki de nangkana gena toli kurang. Nah sabadina cik dia tahu telu ni motoro na dua ni otona apa ni bolana masih merasa kurang. Kenapa? Karena obsesi utamanya, tujuan utamanya memang dunia. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan tujuan utama kami dunia. Ayatnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu masa romadecing dan nia menenungi. Lino rumus napa? Silakan kita cinta tapi tetap harus tahu rumusnya. Kalau lagunya Roma Irama, rumus dunia itu pasti berpisah. Kalau bukan kita yang tinggalkan, dia yang tinggalkan kita. Itu rumus dunia. Apalagi kalau kita kembali ke bahasa. Kebetulan saya guru bahasa Arab walaupun tidak terlalu pintar dalam bahasa Arab. Tapi dunia berasal dari kata dana. Yang artinya cek cinampe. Masih banyak artinya yang lain. Jadi lino malat da ipuji mengalahkan akhirat ipuji anu cek ipuji anu cinampa akhirat kata Allah abqa menenungan masih seda serimonri masih semenenungan walaupun ada yang sempat masuk surga setelah dicuci di neraka. Tapi kalau sempat masuk neraka tidak ada apa-apanya di dunia walaupun paling sebentar. Nah sahabat siaso okwa serimonri sise butahun na kolino. Dan orang masuk neraka paling sebentar 1 hari. Ya 1000 tahun. Siaga umur tahu kolino. Taruh sejak lahir kita kaya. Sampai mati kaya terus. Taruhlah 100 tahun. Tidak sebanding 1000 tahun dicuci di api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Onco pas ada kemenangan ke neraka. Dikisahkan bahwa orang paling terakhir masuk surga teriak-teriak berkata, ya Allah, sungguh aku orang paling beruntung. Padahal ini apa capura mata masuk surga? Nasan nilai tahu kabin nama kesing, nasan nilai tadi kau tahu sukses. Anurnya mana sedih? Walaupun dia mendapat neraka paling surga paling ringan, surga paling di bawah. Karena kata Nabi di hadisnya, surga paling dibawa di akhirat nanti itu 10 kali lipat istana termegah di dunia. Taruhlah kita anggap di Dubai sekarang. Walaupun ulama sepakat bahwa istana termegah di dunia adalah istananya Nabi Sulaiman. Yang dalam sebuah riwayat dikatakan 3 hektar. Semua pekarangannya emas. Itu ada riwayat yang bercerita seperti itu. 10 kali lipat istananya Nabi Sulaiman baru menyamai surga paling di bawah, paling kecil di akhirat. Ya, sukses orang di dunia belum bisa menyamai orang paling mendapatkan surga paling kecil, paling di bawah di akhirat. Makanya ini jangan jadikan opsi pertama kita adalah dunia. Ini yang pertama, teman-teman keselesreki. Jangan jadikan dunia obsesi utama kita, tidak akan habisnya. Yang kedua, mengapa orang selalu merasa kurang di dalam hidupnya? Tuli angka ki merasa kurang. Pasabaran nomor 2 nasan regeruta nareko makura pad disengat tari tujuna akhira. Pad disengat lino namiga. Iye balu makuilulungan. Iye pigau iye runtu iye jama iye ipuleang. Malaigala dapat disengat na tental lino.
Tapi sayang serius sama kurala pada disegana oko akhirat. Dalam sebuah ungkapan dikatakan makede mengetahui surga dan neraka itu jauh lebih penting daripada makannya orang lapar, minumnya orang haus. Ada kepap bahasa ogi. Pat disengan na rupa tayo lokor suruga dan nia neraka lebih perlui na iya anrena tama lupu nan nia inun na tama dakkai. Nah sabayana malat damak kasolang. Narekode na pangit suruga makutui beribadah. Narekode na pangit neraka magampan na pegau dosai. Aga pasabaran na sahabat dan 3 generasi emas setelahnya. Liu batina makasiwiang. Liu batina melakukan amal soleh. Penyebabnya napahangi aga yasa suruga. Apa di ia malat dari pahang angka nadi Makanya mati-matian cari uang. Nasabah angka nadi pahang. Dek ni pahang angka na ibadai, dek ni pahang angka na sumpajange, dek ni pahang angka na sakae, dek ni pahang angka na siagae kan na pakasiwiang. Salah satu ustaz saya selalu mengatakan, supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah, paling tidak kita tahu satu dalil, ditujunya sedih pakasiwiang. Tahajud, aga ala birana tahajud sedih mahat desa tapahang. Duha, aga alabiran na duha setiap hari sa tapahang. Insya Allah menandungan ipegau. Tapi yang menjadi masalah pada disengat dari dunia persoalannya makurang. Jadi makutuki pegawi. Magi na maraji tamak galu pagalungi. Maraji mak darak pad darak Maraji joka pasak padangkange. Napahangi saruna. Napahangi aga ilulungang. Sehingga mereka kerja keras untuk mendapatkan itu. Makanya ulama menjelaskan, kita harus paham akhirat. Akhirat cuma 2, surga dan neraka. Ini perlu ditahu. Ya kemakuran pada disengat tentang surga, makutuki makasiwian. Nah kemakuran pada disengat tentang neraka, magampang ipapuli dosa. Banyak sekali dosa pada zaman sekarang, mohon maaf. Terbuka lebar perbuatan kita yang bisa mendatangkan dosa. Ya. Salah satu penyakit orang modern pamer. Mohon maaf. Pamer itu dalam sebuah ungkapan dikatakan baik pamer. Ya seperti yang lagi viral di media sosial. Banyak pejabat kita terutama di bidang pajak. Yang lagi ramai-ramai dibicarakan. Mereka suka pamer. Dikatakan dalam sebuah hadis, siapa yang berjalan dengan niatnya pamer, maka dia dalam pasukan setan. Semua pekerjaannya dianggap pekerjaan setan. Karena niatnya pamer. Entah rumahnya, entah kendaraannya, entah pakaiannya, lebih-lebih perhiasannya. Tidak boleh kita miliki mobil? Boleh. Tidak boleh kita miliki rumah bagus? Boleh. Tidak boleh kita miliki perhiasan? Boleh. Tapi niat. Innamal a'malu bin niyat. Kata Nabi. Pakasih niat. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Kata Allah. Pakailah pakaianmu yang indah. Yang bagus. Ketika masuk masjid. Perintah Allah kita bagus. Kita mewah. Tapi niat. Kita lakukan karena perintah Allah. Tapi kapan niatnya pamer kata Nabi. Maka kita dalam jejeran pasukan syaitan. Ini yang kedua. Tinggal 15 menit. Yang ketiga. Penyebab kita selalu merasa kurang. Yang ketiga adalah nanti muncul syukur kita jika yang datang nikmat berupa materi. Tapi bila berkaitan dengan materi dalam hal ini iman, amal ibadah, kita kurang syukuri. Orang kalau dapat uang banyak, syukur.
syukuran. Ya. Naik pangkat, syukuran. Mau naik umrah, syukuran. Naik haji, lebih-lebih, syukuran. Karena berupa materi. Yang dia syukuri, yang dia berterima kasih kepada Allah, nareko orang parang yang kekuatan apa syukuru. Itambah yang otona syukuru, itambah ya bulana syukuru, itambah ya tanana syukuru. Tapi nalukai syukuru nareko rajin mas mau barijama, rajin mas sidaka, ya, rajin bangun salat tahajud. Padahal itu jauh lebih baik yang perlu disyukuri. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Banyak orang bila bertambah hartanya makin kurang ibadahnya. Mohon maaf. Waktu na montoro toli angka piolo na masigi montoro na. Sekali na oto di bola ko bolana na liwangi masigi Apa pasabaran teman-teman? Silesreki karena yang kita nanti merasa bersyukur bila yang bertambah materi. Tapi yang perlu jauh disyukuri kata agama kita, apabila bertambah ibadah, bertambah taat, bertambah ilmu tentang akhirat, bertambah ilmu tentang ibadah, itu jauh lebih penting daripada bertambahnya materi. Mohon maaf, mungkin kita baru-baru, mudah-mudahan di sini juga adakan Isra Miraj. Yes, tak? Ada acara Isra Miraj di sini? Oh iya, karena ada berapa masjid tidak ada lagi acara seperti itu. Iya. Salah satu di Isra Miraj sering diungkap, penghuni surga, penghuni neraka. Kesimpulannya kata Nabi, banyak penduduk neraka orang kaya, banyak penduduk surga orang miskin. Tapi banyak juga orang kaya masuk surga, banyak juga orang miskin masuk neraka. Tapi kesimpulan Nabi, paling banyak di neraka orang kaya, paling banyak di surga orang miskin. Itu kesimpulannya Nabi dalam persoalan ini. Ditanya apa penyebabnya? Rata-rata orang kaya tidak bersyukur. Lupa diri. Innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu lupa diri. Kapan? Narekonaite alena paulle kekuasaan, paulle warang-parang, termasuk paulle dari segi fisik, cantik, ganteng, sehat. Nanti banyak, kapan orang biasa sadar? Miskin, sakit, banyak persoalan. Itu banyak ingat Allah. Itu penyebabnya sehingga banyak orang susah masuk surga. Susahnya membuat ingat Allah. Nah saat dia nanti dia tahu iya main nama kanjak sumpah jana malasa mani. Iya main nama kanjak bakasiana pensiun mani. Maaf, mudah-mudahan tidak ada di sini. Waktu nasihat cakalufa, waktu nasogi cakalufa, waktu nama tandre pangkat na cakalufa. Ayana pas sabarang yang namanya matama neraka. Justru karena ujian Allah, nasabari rupatoy namanya talinga. Makanya mari kita syukuri bilang rajin, tapi tetap kita masukkan di hati pertolongan Allah. Kita rajin berjamaah, pertolongan Allah. Kita rajin bersedekah, pertolongan Allah. Kita rajin berbuat amal soleh, pertolongan Allah. Ya kuyeri batamil lang atita mananunga pakasiwiyangi. Tapi kapan dimunculkan di hati, matan rimatoy tapakku. Maka simatoy ya tahu ku lokofu ang Allah Ta'ala. Itu yang biasa dijadi Allah. Sehingga tidak istiqamah dalam ibadah. Ini yang ketiga. Mari kita mensyukuri, jangan cuma nikmat materi, tetapi nikmat-nikmat seperti ibadah, nikmat tahu ilmu tentang agama, itu lebih penting daripada nikmat materi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, penyebab kita selalu merasa kurang, kata ulama kita, bila harta kita bercampur dengan yang haram. Makanya salah satu yang sangat naperhatikan agama mata, pakasingilalo ibatita masapa orang parang. Mohon maaf di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang tidak jelas. Goror bahasa agamanya. Penyebab harta haram itu zalim, menipu. Yang kedua adalah riba. Mohon maaf, riba, hampir semua orang terjebak riba di zaman sekarang.
Yang ketiga, gharar yang tidak jelas, penyebab harta kita haram. Saya menyampaikan sebuah kisah nyata. Ada seseorang yang aktif berjamaah, aktif ikut pengajian seperti ini. Tapi di zaman tabi'in, maaf, jamaah ini bertanya kepada syekhnya, ya syekh, iya gajiku maiga 6 dinar. Ya, di dinar apa gram ulawal lebih kali 6. Saya kira-kira kalau zaman sekarang 6 dinar kali berapa per gram sekarang? 6 dinar gajinya pada bulan. Ya syekh, gajiku tinggi, maiga gajiku, tapi dia nangka nagena. Apa kata syekhnya setelah ditanya, apa agamu pegau, agamu jama dalam pekerjaanmu sehingga digaji seperti ini? Sehingga syekhnya bilang, minta kepada Tuhanmu kurangi gajimu 5. Enak gaji na isuruh ko guruna kurangi. Elayo oko bunggawamu ajak na anak dinar gajimu 5 na. Maka dia minta ke bosna, pung, ajak na anak dinar gajiku 5 na. Dikurangi 1. Berjalan 1 bulan, datang lagi melapor, ya syekh, diumpa nagenna 5 gajiku dek nagenna. Maka syekhnya, ya anakku, minta lagi ke bosmu, kurangi sidi, 4 na. Sehingga dan lalu saya ke punggawana, ya syekh, ayah bosku, tak kurangi jiku sidi bi, 4 na. Maka diterima lagi oleh bosnya, digaji 4. Berjalan 1 bulan, datang melapor ini jamaah, ya syekh, alhamdulillah, alhamdulillah, 4 dinar genna, wattuna 5 dina genna, wattuna 6 dina genna. Maka bertanyalah jamaah ini, apa penyebabnya ya syekh? Maka dijawab oleh syekh tersebut, kade, hitung-hitungan jamaah-jamaahmu dik nasi cocok 5, dik nasi cocok 6. Iya misi cocok mululunga poloko jamaah-jamaahmu 4 mi. Yang 2 itu tidak halal. Begitu orang dulu mencari harta. Dia mencari bisa mencukupkan. Tania egana nagenna. Tapi bahasa agama, iya pas sabaran nagenna tu orang parangi halala. Makanya kita selalu minta, ya Allah, rizkan halalan thayyibah. Ya Allah, kasih rezeki halal yang baik. Itu yang mencukupkan. Nasabah angkat tahu Pak, 30 juta gaji dia siulang. Tapi bini nasa 15 juta, anak nasa 15 juta, dikata wana lena. Nasabah istri dan anaknya tidak mau pakai kalau bukan barang branded, barang berharga. Dia mau pamer. Sehingga 30 juta gaji dia nagena. Nasabah keluarganya apa? Dia juga berpoya-poya. Kenapa sehingga demikian? Mungkin ada yang tidak halal di situ bercampur. Makanya agama sangat mengharapkan kita dalam mencari rezeki. Yang paling penting halalan thayyibah, bukan banyaknya. Banyak perlu, tapi halal lebih perlu. Nasabak nareko halala insyaallah mapaganna iya tu. Tapi namun pekku egana nareko dina halala selalu kurang dan kurang. Ini yang keempat, yang terakhir. Supaya kita selalu merasa cukup dalam hidup ini. Salah satu senjata kita yang utama, doa. Iya. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa senjatana atau mata pe. Agi-agi mepegau doa. Maka tidak ada agama yang mengajarkan doa sebanyak yang diajarkan agama kita. Coba lihat teman-teman, sejak bangun sampai tidur kembali penuh dengan doa. Yang menjadi masalah kita tidak pakai. Nanti kepepet. Nanti merasa butuh banget baru dipakai. Pada agama mengajarkan setiap saat doa. Bangun doa, masuk WC doa, keluar WC doa, keluar rumah doa, naik kendaraan doa, turun dari kendaraan doa. Masuk masjid doa, keluar masjid doa. Dalam perjalanan doa, doa terus. Salah satu yang diajarkan Nabi berdoa. Berdoa supaya kita dilindungi dari kefakiran, supaya cukup hidup ini. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri
Wa a'udzubika min adzabin nar la ilaha illa anta. Itu doa yang Nabi ajarkan, disunnahkan dibaca pagi dan petang. Jadi teman waktu usahakan, biasakan ini. Zikir pagi dan petang. Insya Allah hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta-harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tinggalkan rumahnya penuh gembok, penuh pengaman, hilang juga. Ada juga orang tinggalkan rumah sekali ditutup biasa, aman. Salah satu faktornya, amalkan zikir pagi dan petang, ini dalamnya banyak doa. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Karena banyak doa-doa yang diajarkan agama, banyak doa-doa yang disuruh dipraktikkan oleh agama kita, kita tidak lakukan. Tapi mudah-mudahan di sini termasuk jamaah atau umat yang taat, yang selalu mempraktikkan doa-doa di dalam kehidupan kita. Ingat, orang pintar selalu berkeyakinan. Degaga kejadian okolino banna nafuelo efuang Allah Ta'ala. Aga nafuelo fuang Allah Ta'ala. Agi elau. Udu'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Makanya orang yang cerdas tidak mau tinggalkan berdoa. Karena doa dijanji Allah pasti diijabah. Siapa yang berdoa, maka Allah pasti ijabah. Bagaimana cara Allah mengijabah? Nah, ini yang paling terakhir. Bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Ada beberapa cara. Yang pertama, ada orang berdoa, ya Allah, seketika dikasih. Langsung. Di antaranya sering kita praktek, doa salat istikharah. Ya, sering kejadian. Di panisalin ronge, masumpajang, maaf, istighatsah. Ya. Doa permintaan hujan. Nono nih. Nabi juga sering. Bahkan banyak ulama kita bisa praktekkan ini. Ketika berdoa, langsung diijabah. Ya, kami sekolah di pesantren dari Kabalangan. Yang dipimpin ketika itu Guru Taki Haji Abdurrahman Abu Dhalil. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Sering doanya seketika diterima. Ya, orang di rumahnya biasa cerita, ya pung, capu ibadah. Dia buat dingin asuh. Makanya tadi Pak Iyawana kasoroe dapat uang berlapis-lapis. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata ulama kita tentang doa. Allah kasih, lain diminta, lain yang dikasih. Cuma kadang kita tidak paham. Ya Allah rumah yang besar, ya Allah mobil yang mewah. Apa yang Allah kasih? Sehat. Tidak minta sehat. Tapi sehat yang dikasih. Kan Allah apa gunanya mobil, apa gunanya rumah kalau sakit? Dikasih sehat. Itu kata ulama kita. Minta yang satu, yang lain dikasih. Ya. Yang ketiga, caranya Allah tunda. Tidak segera dikasih. Tetapi tetap dikasih apa yang kita minta. Nabi Ibrahim dalam sejarah, minta anak. Berapa tahun? 10, 20. Ternyata 80 tahun. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Nabi Khalilullah. Bukan sehari, bukan 2 bulan, bukan 1 tahun. 80 tahun. Baru dikasih. Makanya jangan malas berdoa. Kata ulama menjelaskan, ada orang berdoa, capek, berhenti. Tinggal, kata ulama ini menjelaskan, tinggal sekali lagi berdoa. Menurut hitungan Allah, doanya dikabul. Tapi berhenti. Capek, mata kok namel lau, mata kok namel lo doang. Matanya, dia diaring, napa aja mel doangnya. Padahal cice mani, nata aja puang kalau tak berdoa, nayaren lau. Dan yang paling terakhir, cara Allah menerima doa kita, ternyata dikumpulkan. Angka matu nasan degerta, tawasri mundri. Heran, tak kajenna. Liu aikan lapalanna, denang kana pegawi. Ditanya dari mana ini ya Allah? Pega boleh amal lewane. Maka iya na tu parilo doamu okolino. Lempaja ya Allah, ya Allah. Degangan reko pantala kolino. Napada puangi asari mondri mancaji apalal liwegana sehingga dia kaget. Wah, ternyata ini hasil doaku. Makanya jangan pernah malas berdoa karena doa sangat luar biasa. Ya, waktu kita sudah selesai. Melok dampang sama raja. Jaka mangka bicara kota lebih dasipato. Digala kata ban nama palatu ada madecing. Puro bare. Nasabah penyapaya kue dan kasih di dua ya dikata khusus kalau banyak buat di lolongan
licing, lulungang hidayah untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya sekaligus undangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.